Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, selamat malam Bapak Ramadan. Kami dari kelompok Solo dengan mata kuliah Enterprise Arsitektur akan mempresentasikan tentang sistem cuti online dengan framework TOGAF. Di sini ada dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Erika Yuni Asri. Yang kedua ada Mas Mutahdin. Terus yang ketiga ada Mas Faisal Idris. Dan yang keempat ada Mas Dwi Putra Ramadan. Untuk agendanya, di sini ada yang pertama, pengantar TOGAF, yaitu ada definisi, sejarah dan struktur dokumennya. Terus untuk yang kedua ada metode ADM, 8 fase A sampai H dan siklus ADM. Terus yang ketiga ada arsitektur enterprise, 4 domain dan konsep inti dari TOGAF-nya. Untuk yang keempat ada implementasi sistem cuti online-nya, jadi ada penerapan TOGAF pada studi kasus. Terus yang terakhir adalah simpulan dan rekomendasi tentang eh, TOGAF itu sendiri. Pengantar framework TOGAF, The Open Group Arsitektur Framework, kerangka kerja arsitek enterprise yang paling banyak diadopsi di dunia. Sejarahnya dari perkembangan TOGAF itu sendiri, dari 9 tahun 1990-an, TOGAF dimulai sebagai metodologi untuk pengembangan arsitektur teknis oleh The Open Group. Untuk yang kedua, di tahun 1995, TOGAF 1.0 itulah adalah versi pertama yang berbasis TAFIM, Technical Architecture Framework for Information Management Development dari Pertahanan Amerika Serikat. Terus yang ketiga, sejarah Desember 2001 sampai 2003, TOGAF 7 edisi teknis, yaitu TOGAF 8 Enterprise Edition, TOGAF 8.1. Untuk yang terakhir ada perkembangan 2005 sampai 2012, TOGAF TM menjadi merek dagang terdaftar pada Februari 2011. Lebih dari 15.000 individu bersertifikat dan September 2012 lebih dari 20.000 bersertifikat. Struktur dari dokumen TOGAF itu sendiri adalah di sini ada beberapa part. Yang pertama adalah introduction atau pengantar dan definisi dari dasarnya. Untuk yang kedua ada ADM, Architecture Development Method. Yang ketiga ada ADM Guidelines dan Best Practice. Terus yang keempat ada arsitektur konten, building blocks. Terus yang keempat sampai yang kelima sampai yang keenam ada enterprise continuum, tools dan reference models. Terus untuk part yang ketujuh ada arsitektur, capability framework dan governance. Governance. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Muhtadin. Kami persilahkan Mas. Terima kasih Mbak Erika. Baik, saya Muhtadin akan melanjutkan dengan pembahasan konsep arsitektur enterprise menggunakan TOGAF. TOGAF memberikan definisi arsitektur dalam dua pengertian. Yang pertama, a formal description of a system, yaitu arsitektur sebagai deskripsi sistem. Yang kedua, struktur of component, yaitu arsitektur sebagai struktur dan prinsip sistem. Nah, di sinilah mengapa dalam TOGAF komunikasi tentang arsitektur melainkan peran yang menentukan seperti blueprint sebuah bangunan. Komunikasi adalah alat vital bagi semua yang terlibat. Slide 7. Ada 4 domain enterprise arsitektur. Dalam TOGAF terdapat 4 domain, ya, yang utama dalam enterprise arsitektur. Yang pertama bisnis arsitektur, yang kedua data arsitektur, ketiga application arsitektur, dan yang keempat teknologi
arsitektur. Selanjutnya, stakeholder, goals, dan constraint. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana TOGAF mendefinisikan goals, constraint, dan stakeholdernya. Dalam TOGAF terdapat beberapa elemen formalisasi yang penting, yaitu strategik, objektif atau goals, menggambarkan orientasi umum perusahaan, operasional objektif, memformalisasikan tujuan-tujuan dalam hasil yang terukur, drive. Ini adalah alasan mengapa perubahan arsitektur dibutuhkan. Lalu ada requirement, menentukan dengan tepat apa yang akan ditetapkan secara konkret. Dan yang terakhir ada constraints atau elemen eksternal yang mempengaruhi sistem. Dari sisi stakeholder, TOGAF merekomendasikan identifikasi setiap stakeholder sedini mungkin. Ada beberapa peran utama eksekutif, manajemen yang mendefinisikan tujuan strategis. Klien yang bertanggung jawab atas anggaran, user yang berinteraksi langsung dengan sistem, provider yang menyerahkan komponen arsitektur, dan sponsor yang mengarahkan pekerjaan, dan arsitektur yang mengubah tujuan bisnis menjadi realitas. Selain itu, TOGAF juga menekankan pentingnya transformasi readiness assessment. Apakah organisasi siap untuk perubahan yang direncanakan? Karena banyak proyek gagal bukan karena masalah teknis, melainkan karena faktor kesiapan organisasi yang tidak diperhitungkan. Demikian dari saya persilahkan Faisal untuk menjelaskan metode ADM. Terima kasih, saya Faisal. Saya akan menjelaskan tentang metode ADM TOGAF. ADM atau disebut Architecture Development Method adalah metode utama dalam TOGAF. Metode ini dibagikan menjadi 8 fase sekunsial, yaitu fase A hingga H, ditambah 2 fase khusus lainnya, Preliminary Phase dan Requirement Management Phase. Diagram TOGAF yang paling sering dirujuk sering disebut Corp Circle Diagram atau TOGAF Well. Merangkum pendekatan ini melalui 4 bagian tingkat tinggi: bisnis, teknologi, informasi, perencanaan, dan perubahan. Meskipun perkembangan fase dijelaskan secara berurutan dari A ke H, urutan ini dapat ditinjau dan disesuaikan dengan konteksnya, terutama dalam bentuk iterasi dalam siklus ADM. Selanjutnya, berikut adalah penjelasan dari setiap fase dalam TOGAF ADM. Preliminary Preliminary Phase. Tujuannya adalah mempersiapkan enterprise untuk merealisasikan pekerjaan arsitektur. Ini mencakup penetapan organisasi dan tata kelola arsitektur, prinsip-prinsip umum, metode, tools, dan repositori arsitektur. Fase A, arsitektur vision. Fase pertama siklus ADM menghasilkan visi arsitektur, dokumen utama yang berisi gambaran umum tentang stakeholder, orientasi, scope, roadmap, serta visi makroskopis baseline dan target arsitektur. Fase B, bisnis arsitektur, memfokuskan pada elemen-elemen bisnis, driver, tujuan, proses bisnis, fungsi, peran, dan entitas bisnis. Bisnis arsitektur adalah pendorong arsitektur dalam semua bentuknya. Selanjutnya fase C, informasi sistem arsitektur, merupakan jembatan antara pandangan bisnis dan transisi fisiknya. Terdiri dari dua subfase.
data arsitektur, dan application arsitektur. Kemudian fase D, teknologi arsitektur menetapkan korespondensi teknologi dan fisik dari elemen-elemen yang dikembangkan pada fase sebelumnya. Platform, execution, environments, infrastruktur. Selanjutnya fase E dan F, yaitu opportunity, solution, dan migration planning. Di sini, realisasi operasional transformasi arsitektur dimulai. Proyek ditetapkan, jadwal didefinisikan, sumber daya diidentifikasi, dan monitoring operasional mulai berjalan. Fase selanjutnya adalah fase G, implementasi governance. Menetapkan arsitektur kontrak dengan proyek implementasi dan rekomendasi dari arsitektur board. Dan yang terakhir, fase H, arsitektur change management. Menangani manajemen arsitektur yang sudah dideploy, masuk evaluasi change request yang berdampak pada arsitektur. Itu tadi adalah 8 fase ADM TOGAF. Selanjutnya, saya akan mempersilakan Dwi untuk menjelaskan implementasinya pada sistem cuti online. Silakan. Siap, siap, terima kasih Mas. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana framework TOGAF kita terapkan pada perancangan sistem cuti online. Sistem cuti online adalah sistem informasi yang dirancang untuk menggantikan proses pengajuan dan pengolahan cuti karyawan yang selama ini masih dilakukan secara manual. Kita akan melihat bagaimana setiap fase ADM TOGAF dapat diaplikasikan pada kasus ini. Pertama, kita identifikasi dulu permasalahan yang ada. Permasalahan pada sistem manual meliputi proses pengajuan cuti masih manual membutuhkan dokumen fisik dan tanda tangan. Dua, data cuti tersebar dan tidak terpusat sehingga sulit dilakukan pemantauan dan pelaporan secara real time. Yang ketiga, proses persetujuan yang lambat, tidak transparan, dan rentan terhadap human error. Solusi yang kami rancang menggunakan 4 domain TOGAF. Dari sisi bisnis arsitektur, digitalisasi proses pengajuan, persetujuan, dan rekap secara menyeluruh. Dari sisi arsitektur, database terpusat dan menyimpan data karyawan, saldo cuti, dan histori penggunaan cuti. Untuk dari sisi application arsitektur, web application dengan workflow approval, multi-level, dan notifikasi otomatis ke atasan dan HRD. Dan dari sisi teknologi arsitektur, menggunakan cloud-based server dengan enkripsi SSI responsif di web maupun mobile. Penerapan pada sistem cuti berikut adalah penerapan sistem fase ADM TOGAF pada sistem cuti online. Fase A, vision. Visi kami adalah mewujudkan sistem cuti digital yang terpusat, efisien, transparan, dan dapat diakses secara real-time oleh seluruh karyawan dan manajemen. Fase B, bisnis arsitektur. Proses bisnisnya adalah karyawan mengajukan cuti melalui portal, sistem mengirim notifikasi ke atasan, atasan menyetujui atau menolak, sistem otomatis mengupdate saldo cuti. HRD mendapatkan rekap bulanan secara otomatis. Fase C, data dan aplikasi arsitektur. Database mencakup tabel karyawan, tabel cuti, dan tabel saldo cuti. Aplikasi terdiri dari portal karyawan, dashboard HRD, dan modul approval berjenjang. Fase D, teknologi arsitektur. Menggunakan cloud servers seperti AWS atau GCP. GCP protokol HTTPS, REST, API, framework Laravel untuk backend dan React untuk front-end, serta notifikasi via email dan WhatsApp. Fase E dan F, migration planning. Roadmap implementasi dimulai dengan pilot di Departemen HRD, kemudian rollout ke seluruh divisi, integrasi dengan sistem penggajian, dan full deployment dalam target 6 bulan. Fase GH, governance, mencakup monitoring SLA sistem, audit log aktivitas, manajemen change request, dan siklus improvement berkala setiap kuartal. Kesimpulan dari ini, sebagai kesimpulan, penggunaan framework TOGAF dalam perancangan sistem cuti online memberikan beberapa manfaat. Pertama, pendekatan sistematis. TOGAF ADM memberikan metodologi yang struktur dari tahap visi hingga implementasi dan governance.
sehingga tidak ada aspek yang terlewat. Kedua, integrasi antar domain. Keempat, domain arsitektur bisnis, data, application, dan teknologi memastikan sistem selaras dengan tujuan bisnis organisasi secara menyeluruh. Ketiga, skalabilitas dan fleksibilitas. Siklus ADM yang interaktif memungkinkan pengembangan dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang. Keempat, government dan complement, fase G dan H. Dalam ADM memastikan sistem berjalan sesuai standar, terdokumentasi dengan baik, dan mudah diadaptasi ketika ada perubahan kebutuhan bisnis. Dengan demikian, TOGAF bukan hanya sekadar framework teknis, melainkan panduan komprehensif yang memastikan transformasi digital berjalan selaras dengan strategi bisnis organisasi. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Erika. Siap, baik. Terima kasih Mas Dwi Putra, Mas Idris, dan Mas Adin. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.